Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Perubahan Sikap. Mau kemana lo pagi-pagi begini? Tanya Leona yang melihat Caca seperti terburu-buru pergi. Padahal hari Minggu dan masih pagi. Mau ngapel, kata Caca singkat. Pah, Caca pergi dulu ya, ucap Caca mencium punggung tangan Faris yang sedang menikmati kopinya di ruang keluarga sambil membaca koran. Mau kemana nak? Tanya Faris lembut. Caca mau ke rumah Jenar, Pak. Mau jengukin ponakan Jenar, kata Caca lagi. Jadi, lo mau ngapelin Duda? Kata Leona mencibir. Mau Duda kek, mau Dadu kek. Bukan urusan kakak, kata Caca kesal. Duda, tanya Faris mengernyitkan dahinya bingung. Kakak ipar temen dia kan seorang duda, Pak. Dia punya anak. Udah lumayan gede juga tuh anak. Waktu itu pernah kesini, kata Leona lagi, sambil mendudukkan dirinya di sofa samping Faris. Benar itu, Ca, tanya Faris membuat Caca terdiam. Emang kenapa, Pak? Tanya Caca lirih, membuat Faris menghela nafasnya pelan. Duda itu gak baik buat lo. Dia aja udah gagal kok jaga istrinya. Berarti itu gak benar, kata Leona menjawab pertanyaan Caca. Kakak gak tahu apa-apa. Lebih baik kakak gak usah ikut campur, kata Caca dengan kesal. Hahaha, ngapain gue ikut campur? Gak guna banget, kata Leona ketus. Gue cuma kasihan sama lo. Udah hidup sengsara, nanti kalau jadi nikah sama tuh Duda juga bakal sengsara. Masih harus ngurus anak lagi, ucap Leona lagi. Baru Caca hendak menjawab ucapan Leona, Faris lebih dulu berbicara. Caca, panggil Faris lembut. Sini nak, katanya lagi, menyuruh Caca duduk di sebelahnya. Pah, lirih Caca kini sudah duduk di sisi kanan Faris dan Leona di sisi kiri Faris. Apa kamu benar mencintainya? Tanya Faris lembut. Jantung Caca berdetak dengan cepat kalau Faris menanyakan tentang perasaannya pada Om Duda itu. Kalau dulu, Caca akan langsung menjawab ya. Tapi sekarang, entah mengapa di hatinya sedikit ragu untuk sekedar menganggukkan kepalanya. Nah, kicep kan lo, kayak gak ada cowok lain aja, seru Leona mencibir. Iya Pak, Caca sangat mencintainya. Dia baik sama Caca. Dulu dia sudah menolong Caca saat Caca diganggu preman. Dan sejak saat itu, Caca merasa nyaman dan aman saat di dekatnya, Pak, kata Caca serius, sambil membayangkan awal-awal pertemuannya dengan Dimas. Asal anak Papa bahagia, Papa akan mendukung apapun keputusan kalian berdua, kata Faris memeluk kedua putrinya dengan sayang. Papa juga setuju kan sama Johan? Tanya Leona manja kepada Faris. Tentu saja sayang, Johan baik dan sayang sama putri sulung Papa ini. Bagaimana mungkin Papa tidak menyetujuinya? Kata Faris terkekeh menanggapi ucapan Leona. Begitupun dengan putri bungsu Papa.
Asal kamu bahagia, kejarlah. Papa akan selalu mendukung kamu. Tapi jika Caca lelah, berhentilah sayang. Papa selalu menunggu putri Papa kembali. Ujar Faris tulus, membuat mata Caca berkaca-kaca. Caca sayang sama Papa, ujar Caca, memeluk Faris dengan erat. Papa juga sayang sama kamu, jawab Faris tersenyum. Sama Leona enggak, ucap Leona cemberut. Tentu saja sayang juga dong. Kalian berdua ini putri-putri kesayangan Papa. Kalian hidup Papa. Jadi, Papa akan mendoakan yang terbaik buat kalian berdua, kata Faris memeluk keduanya dengan erat. Bisakah waktu berhenti sejenak? Aku ingin seperti ini terus. Gumam Caca tersenyum dalam hati, kala dirinya bisa memeluk Faris dan Leona bersamaan. Andai bisa seperti ini setiap hari, gumam Leona dalam hati, yang juga merasa bahagia bisa berpelukan dengan sang adik. Bila diingat, mereka berdua berpelukan beberapa tahun yang lalu. Aiden, makan dulu ya, ujar Dimas lembut saat memasuki kamar Aiden dengan membawakan bubur untuk Aiden. Aiden nunggu Tante Caca, kata Aiden yang masih memainkan HP-nya sedang chatting dengan Caca. Sambil nunggu, kamu harus sarapan dulu. Abis itu minum obat. Badan kamu masih panas, nak. Ujar Dimas lagi setelah menyentuh dahi Aiden dan masih panas. Aiden masih diam, tidak menanggapi ucapan Dimas. Hingga membuat Dimas geram dan secara cepat dia merebut HP Aiden dan melihat dengan siapa dia chatting. Caca, gumam Dimas kesal dalam hatinya. Papi, balikin HP Aiden, seru Aiden yang masih marah dengan Dimas. Kamu makan atau HP kamu papi sita? Ucap Dimas tajam. Ya udah, sita aja, kata Aiden, lalu ia segera beranjak dari tempat tidur. Mau kemana? Tanya Dimas terkejut, melihat Aiden jalan terhuyung. Aiden mau nungguin Tante Caca, kata Aiden. Kamu di sini aja, biarin aja dia yang kesini, seru Dimas semakin kesal lantaran Aiden nekat pergi meninggalkan kamarnya dalam keadaan sakit seperti itu. Mending papi pergi aja dari rumah dan temui dia lagi, gak usah pedulikan Aiden, sarunya lalu kembali melanjutkan jalannya menuruni tangga. Segitu bencinya kah kamu sama Mami, nak? Gumam Dimas dalam hati yang melihat sorot kebencian di mata Aiden untuk Astrid. Dimas, panggil Astrid kesal karena sedari tadi Dimas hanya melamun. Saat ini, Dimas dan Astrid tengah menikmati makan siang di JF Cafe and Resto. Iya, kenapa As? Tanya Dimas setelah sadar dari lamunannya. Kamu kenapa sih melamun terus dari tadi? Akhir-akhir ini kamu udah jarang nemuin atau hubungin aku, Dim. Kamu berubah, kata Astrid cemberut manja. Maaf As, Aiden lagi sakit. Dia butuh aku, kata Dimas menghela nafasnya pelan. Oh, kata Astrid mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu menyerebut tehnya. Oh doang, tanya Dimas tak habis pikir dengan tanggapan Astrid saat tahu bahwa Aiden sakit. Lah, terus aku mesti apa, Dim?
Astrid malah balik bertanya kepada Dimas, membuat Dimas lagi-lagi menghela nafasnya dengan kasar. Tidak adakah rasa prihatin kamu sedikit saja untuk anak kamu, As? Dia sakit loh. Kamu gak pengen gitu ketemu sama dia? Kamu gak khawatir sama keadaan dia bagaimana? Tanya Dimas beruntun dengan geram. Dimas, aku udah percayakan dia sama kamu dan keluarga kamu. Jadi, gak mungkin kamu gak mengurusnya dengan baik. Jadi buat apa aku khawatir? Tanya Astrid. Kalau masalah ketemu, aku rasa mama kamu tidak akan mengizinkannya. Jadi, buat apa aku susah-susah ingin bertemu dengannya? Katanya cuek. Dimas langsung berdiri dan menggebrak meja di depannya dengan keras, hingga membuat semua orang di sekelilingnya langsung menatap ke arah Dimas dan Astrid. Dimas! Seru Astrid kesal dan malu. Karena jadi pusat perhatian tamu kafe. Sepertinya aku salah sudah berniat ingin kembali kepadamu, As. Kata Dimas dingin dan tajam. Maksud kamu apa, Dim? Tanya Astrid mulai panik dan khawatir mendengar ucapan Dimas. Tentu saja dia panik dan khawatir kalau Dimas sampai pergi meninggalkannya. Itu berarti ia akan semakin sulit untuk memasuki dunia modeling kembali. Aku anggap ini pertemuan terakhir buat kita. Aku tidak bisa kembali sama kamu selama kamu masih egois dan hanya mementingkan diri kamu sendiri. Ucap Dimas dingin, lalu ia pergi meninggalkan Astrid. Dimas, seru Astrid lalu segera mengejar Dimas dengan terburu-buru. Namun saat Astrid sampai di luar kafe, ia sudah tidak mendapati mobil Dimas. Umpat Astrid dengan kesal. Bersambung.